Halo, saya Anjeli Francisca Susanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik dan penyelesaian dalam tim digital marketing. Yang pertama, deskripsi organisasi yang saya ambil. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang digital marketing dengan klien dari industri-industri mulai dari e-commerce, properti hingga fintech. Tim kami terdiri dari beberapa divisi seperti content creation, performance marketing, SEO, media buying, dan desain kreatif. Karena proyek yang dikerjakan bersifat stimulan dan berbasis deadline ketat, kerjasama lintas divisi menjadi kunci utama dalam operasional sehari-hari. Yang kedua, pengalaman dan observasi terkait konflik di organisasi. Konflik yang sering terjadi di tim kami biasanya bukan konflik besar, tapi bersifat interpersonal dan teknis. Contoh umum yang pertama, tim konten merasa ditekan oleh deadline dari tim media bayar, padahal materi belum siap karena proses revisi dari klien lama. Yang kedua, tim desain merasa ide mereka diabaikan karena keputusan strategis diambil hanya oleh tim performance tanpa melibatkan input kreatif. Dalam beberapa kasus, konflik diselesaikan secara informal melalui diskusi grup kecil atau pendekatan dan personal dari atasan langsung, tapi terkadang penyelesaian bersifat satu arah tanpa forum yang adil untuk semua pihak menyampaikan sudut pandangnya. Lalu analisis kelebihan dan kekurangan berdasarkan teori MSDM. Kelebihannya yaitu adalah pendekatan informal membuat konflik tidak menjadi besar dan menciptakan suasana kerja yang tetap hangat. Yang kedua, adanya fleksibilitas komunikasi via WhatsApp, Slack, dan meeting harian mempercepat penyampaian masalah. Dan di sini juga ada kekurangan. Yang pertama, tidak adanya sistem formal manajemen konflik menyebabkan beberapa masalah yang bersifat emosional dan mendalam tidak terselesaikan secara tuntas. Yang kedua, keputusan penyelesaian konflik seringkali ditentukan oleh senioritas, bukan keadilan perspektif, bertentangan dengan prinsip konsensus dalam MSDM. Dan yang terakhir, karyawan baru cenderung takut menyuarakan perbedaan pendapat sehingga konflik hanya dipendam. Lalu teori relevan yang pertama dari Thomas Kilmann, Conflict Mode Instrument atau TKI, menunjukkan 5 gaya penyelesaian konflik: competing, avoiding, accommodating, compromising, dan collaborating. Dan yang kedua, dalam banyak kasus, organisasi lebih sering menggunakan gaya avoiding dan accommodating, padahal seharusnya mengarah ke collaborating. Saran atau solusi realistis untuk meningkatkan manajemen konflik di organisasi ini, saya menyarankan yang pertama, membuat sesi bulanan atau tim retrospektif atau unmute forum, tempat semua anggota tim bebas menyampaikan pendapat tanpa takut dihakimi. Yang kedua, pelatihan komunikasi asertif agar semua karyawan bisa menyampaikan masalah dengan cara yang solutif, bukan konfrontatif. Yang ketiga, menunjuk HR atau leader sebagai mediator netral dalam kasus konflik yang kompleks dengan prosedur yang jelas dan terdokumentasi. Dan yang terakhir, saran yang terakhir, buat pedoman internal tentang etika komunikasi lintas divisi, terutama dalam proyek deadline tinggi. Dan POV pelajaran untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia saya. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa konflik bukan hal yang harus dihindari, tapi harus dikelola. Justru dari konflik kita bisa menemukan celah untuk perbaikan tim, selama dikelola dengan komunikasi yang jujur dan terbuka. Untuk pengembangan diri saya ke depan, saya ingin lebih fokus mengasah kemampuan active listening, manajemen emosional dalam tekanan, dan facilitation skill.
untuk jadi jembatan dalam tim ketika konflik mulai muncul. Karena saya percaya sumber daya manusia yang kompeten bukan hanya yang bisa kerja cepat, tapi yang bisa membuat tim tetap sehat secara emosional. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih.